Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang saya hormati. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana pagi hari ini memperjumpakan kita lewat siaran ini dengan harapan mudah-mudahan sama sehat walafiat. Bagaimana kabar hadirin dan hadirat? Teguran kita ini diharapkan panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ngucur rezekinya, berkah umur kita, lancar aktivitas, dan selamat tentunya.
Baik, saya lanjutkan. Ya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, kita berada dalam suasana lepas dari Hari Raya Idul Fitri, dan alhamdulillah kita pada saat ini tentunya selama bulan Ramadan Al-Quran senantiasa didengungkan di antara kita. Kita melihat tadarus Al-Quran di mana-mana, di seluruh dunia membaca Al-Quran. Tentu dari kajian Al-Quran seperti itu kita dapatkan banyak hal berkaitan dengan Al-Quran. Antara lain di dalam Al-Quran diajarkan kepada kita pentingnya mempercepat langkah atau sedikit lebih cepat dari langkah-langkah kita, terutama langkah menuju ampunan Allah dan menuju terbukanya pintu surga. Dari situ, maka langkah-langkah layak kita sedikit lebih cepat. Aktivitas apapun saja menghendaki adanya musara'ah. Ya, berjalan lebih cepat, bertindak lebih cepat, dan tentunya bertindak juga dalam langkah-langkah amal soleh lebih cepat dari biasanya. Tentunya bukan cepat sekali tentunya, kalau seperti itu terlihat agak sukar. Tapi lebih cepat adalah langkah-langkah yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Antara lain lebih cepat menuju ampunan Allah dan peluang bagi terbukanya surga bagi masing-masing kita. Alhasil Al-Quran memberikan antara lain seperti itu, kaitannya dengan kita yang selesai menunaikan ibadah puasa ini, ya, yang antara satu dengan yang lain, ya, di antara kita itu diharapkan melakukan amal-amal penting dalam kehidupan ini. Ya, pertama terkait dengan wal'afina 'anin nas. Ya, suka di antara kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, meminta maaf dan aktivitas memaafkan setelah hari raya. Itu adalah hal-hal seperti itu layak dilakukan sedikit lebih cepat dari biasanya. Karena orang yang meminta maaf itu terkait dengan kesempurnaan jiwa kita, bahwa manusia ini ada aspek tawadunya. Ya, kita siap menghormati orang lain dan kita pun mengakui adanya kesalahan sehingga layak meminta maaf. Memberi maaf, itu juga sifat yang penting di dalam jiwa ini. Dan ajaran-ajaran seperti itu biasanya setelah hari raya banyak dibawa dalam halal bihalal. Sehingga kita alhamdulillah satu sama yang lain sama saling melakukan seperti itu. Kita siap meminta maaf, memohon maaf atas salah dan khilaf, dan kita pun siap memberi maaf. Sifat keperwiraan, sifat kejujuran, dan sifat terbuka, merdeka. Ini hal-hal yang penting kita senantiasa lakukan. Nah, kaitannya dengan Al-Quran yang kita kaji selama sebulan Ramadan. Alhamdulillah ada yang hatam sekali, hatam 2 kali. Ada yang penting ngaji. Ya, ngaji bismillahirrahmanirrahim dilakukan sedemikian rupa karena Al-Quran itu ditegaskan sendiri oleh Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa-apa yang dapat menghantarkan sekalian
kepada yang mudah dibaca di dalam Al-Quran itu. Hadirin dan hadirat yang terhormat, berkenaan dengan Al-Quran, ya, pada awal perjumpaan kita ini dan mungkin langkah-langkah berikutnya, kita akan mengajak bersama-sama di antara kita mensyukuri ya anugerah Al-Quran ke tengah-tengah kita, yang dimana kitab suci Al-Quran ini dikaji oleh umat muslim dan tentunya dibuka juga untuk dikaji oleh orang-orang yang siapapun dari kalangan manapun, agama apapun, tentunya untuk juga boleh mengkaji Al-Quran. Karena misi dari Rasulullah Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk kaum tertentu, seperti nabi-nabi terdahulu sebagaimana kita sudah maklum itu, tetapi misi Rasulullah Muhammad SAW dengan Islam yang dibawa oleh beliau adalah rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi umat alam semesta. Hadirin dan hadirat yang terhormat, kalau begitu ya baik juga di awal ini ya, untuk acara halal bihalal barangkali kita persilakan di tempat masing-masing kita berhalal bihalal. Saya hanya menyinggung sedikit mengenai halal bihalal itu seperti disampaikan tadi. Sedangkan untuk Al-Quran, saya mencoba mengangkat ya topik bersama-sama memahami detail proses pembelajaran Al-Quran, yang tak lain Al-Quran itu sebetulnya adalah kitab suci umat Islam yang dijelaskan detailnya oleh Al-Quran sendiri, oleh hadis Nabi, oleh kaul ya sahabat, oleh kaul tabi'in, ya, pandangan-pandangan baik dari ulama dan seterusnya. Sehingga Al-Quran mencerahkan kehidupan ini dari waktu ke waktu. Nah, para hadirin dan hadirat yang terhormat, kalau begitu, ya kita ada baiknya membuka misalnya salah sebuah hadis ya, yang terdapat di Sahih Al-Bukhari, di Sunan Abu Daud, di At-Tirmidzi. Di situ disebutkan tentang amalan yang terbaik bagi umat manusia. Ya, bagi kita ini semua. Siapapun yang ya mengetahui ini layak untuk benar-benar dijalankan di dalam kehidupan karena mempermudah kita dalam banyak hal. Ya, seperti kita maklum, Al-Quran adalah antara lain bernama petunjuk, karena memang Al-Quran memberi petunjuk kepada kita siapapun yang mempelajarinya. Ya. Dan Al-Quran menjelaskan aktivitas terbaik disebutkan tadi, yang layak kita simak bersama-sama, ya, pahami bersama-sama. Aktivitas yang dimaksudkan itu aktivitas apakah? Disebutkan di situ adalah pembelajaran kitab suci Al-Quran. Nah, posisi Al-Quran di dalam kehidupan ini ditempatkan dalam posisi yang penting dan bernilai tinggi. Sehingga ketika kita bertanya, amalan atau pembelajaran apakah itu yang dimaksudkan, yang terbaik kita pelajari itu, dan bagaimana memahami posisi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian yang terhormat, kaitannya dengan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Kita temui juga dalam Sunan Abu Daud, ditemui juga dalam At-Tirmidzi. Disebutkan di situ sebuah riwayat dari sahabat Utsman bin Affan. Dalam riwayat itu, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Dalam riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ungkapan ini ya seakan-akan mudah, tapi layak kita dalami dengan detail. Karena Al-Quran seperti kita maklum bukan bahasa Indonesia. Karena misi Rasulullah Muhammad SAW beda dengan misi-misi Rasul sebelumnya, di mana Rasul sebelumnya diutus pada kaumnya. Otomatis bahasanya bahasa kaum itu. Tapi untuk Rasulullah Muhammad, ya bukan lagi sekedar kaum tertentu seperti Bani Israel atau seperti orang Arab, tapi untuk seluruh dunia. Sehingga orang yang di luar Arab tersentuh juga dengan misi itu dan layak bagi mereka tahu bahasa Arab. Ya. Walaupun kita tidak harus tahu detail, ingat bahwa bahasa Arab adalah bahasa PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paling tidak layak bagi orang Muslim kenal bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dan bahasa PBB antara lain adalah ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa lain, yang 6 bahasa itu. Para pendengar, ya penyimak, hadirin dan hadirat yang sama-sama kita hormati, Al-Quran dengan demikian menunjukkan, ya lewat hadis tersebut, bahwa pembelajaran yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kita yang tahu Al-Quran, ya, yang jumlahnya sudah sama-sama kita bisa telaah. Al-Quran itu dari segi surahnya jelas ada 114 surah. Dilihat dari segi juzuknya ada 30 juz. Hurufnya banyak. Ya. Ada yang menghitung 124.000 ya huruf. Padahal orang yang belajar Al-Quran, setiap huruf saja itu sudah bernilai dengan satu pahala, 10 pahala, satu huruf. Bayangkan kita bisa sampai 124.000 huruf Al-Quran. Luar biasa ya. Sehingga Al-Quran ya harus kita pelajari, kita belajar Al-Quran itu. Dan kalau sudah tahu, sempatkan mengajar Al-Quran. Untuk apa? Baik, kita simak bersama-sama. Al-Quran itu ternyata materi-materi keilmuan yang tertulis secara ya faktawi, ya diangkat secara fakta di dalam Al-Quran, terdapat di situ. Kita alhamdulillah masing-masing yang belajar Al-Quran nanti, dan sekaligus kalau sudah bisa mengajarkannya, maka banyak ilmu yang kita peroleh di dalamnya. Dan Al-Quran seperti kita maklum, di situ ada aspek-aspek akidah, aspek-aspek ibadah, aspek-aspek muamalah. Ada juga aspek-aspek terkait dengan akhlak, ya. Dan banyak lagi sejarah juga terdapat di dalam Al-Quran, bahkan kisah-kisah menarik diungkap di dalam Al-Quran. Kita pada siaran yang lalu sudah menyebutkan bagaimana ya Luqman Al-Hakim mengkisahkan Al-Quran, ya mengkisahkannya, ya dikisahkannya di dalam Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan hal itu dengan detail yang menarik. Disitulah Al-Quran. Hadirin dan hadirat, dengan demikian Al-Quran tentunya bermanfaat ya bagi kita untuk bersama-sama kita telaah ya dengan sebaik-baiknya dalam artian belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Kalau dipertanyakan bagaimana pentahapan belajar Al-Quran dan kemudian bagaimana mengajarkan Al-Quran, paling tidak sebagai pokok-pokok kajian disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 tahap di mana orang belajar Al-Quran. Pertama, tahap membaca Al-Quran. Ya, seperti kita maklum, orang yang baru tahap belajar ini, baru belajar dan sekaligus memahami dia, per hurufnya saja sudah dapat pahala 10. Ini sangat bagus. Makanya sekarang banyak bapak-bapak yang berusia lanjut pun sudah belajar lagi Quran itu. Saking menariknya Al-Quran ini, dan Al-Quran memberi syafaat ya bagi kita yang belajarnya. Ya, yang kedua, ya, tahap memahaminya. Kalau dalam tahap belajar nanti dijelaskan orang belajar Al-Quran, ya tentunya belajar bahasa, ya huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu adalah ditulis dari kanan ke kiri. Tidak masalah bagi yang belum paham pun terpaksa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran sekarang itu dari kiri ke kanan. Bagi yang sempat belajar, alhamdulillah bisa, tidak terlalu lama, dalam 3 bulan 4 bulan bisa sudah kita belajar ya Al-Quran itu. Yang kedua, tahap memahaminya. Al-Quran ya dapat dipahami via tafsir Al-Quran. Dapat dipahami juga Al-Quran itu lewat tafsiran dari Al-Hadis, penjelasan Al-Hadis. Ya, Al-Quran juga ya dapat dilihat, disimak dari kaul sahabat, ungkapan, penjelasan, pemahaman yang disampaikan para sahabat, atau kaul at-tabi'in. Ini adalah penyampaian ungkapan, pemahaman, sajian, penjelasan dari para tabi'in. Ini ya cara-cara yang disampaikan oleh Ibnu Katsir misalnya di dalam kitabnya. Dan tentunya ada satu lagi dalam tahap belajar Al-Quran, yaitu belajar melaksanakan petunjuk Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu terkait dengan belajar membacanya, belajar memahami isinya. Kalau sudah paham isinya, Al-Quran juga menantang kepada kita belajar bagaimana melaksanakan petunjuk Al-Quran. Kenapa kok begitu? Ya karena Al-Quran itu memang buku, kitab suci petunjuk. Ya, kitab suci petunjuk yang diturunkan oleh Allah ke tengah-tengah kehidupan ini untuk dipahami dan dilaksanakan. Dan orang padahal baru belajar saja Al-Quran, paham Al-Quran, membaca Al-Quran, itu ibadah. Baik dia paham maknanya ataupun belum paham maknanya. Lebih-lebih mereka yang sudah belajar membacanya, ya, belajar memahaminya dengan jelas, belajar melaksanakan petunjuknya, itu luar biasa. Itu belajar dalam artian itu yang mungkin kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya, ya, berkenaan dengan Al-Quran diajarkan ke tengah-tengah kita, maka proses mengajarkan Al-Quran diajarkan berkenaan dengan membacanya yang benar. Jadi Al-Quran harus kita belajar ya dengan baik, dan ketika mengajarnya berkenaan mengajar itu dengan membacanya yang benar. Karena Al-Quran tidak boleh dibaca salah. Ya, dibaca salah tentunya maknanya pun akan keliru. Ya, maka yang panjang dibaca panjang, ya, sehingga disebut Al-Quran itu musiko. Yang pendek dibaca pendek. Dan mengajar Al-Quran juga berkenaan dengan memahami Al-Quran dengan benar. Karena Al-Quran tidak boleh dipahami dengan salah. Itu sudah ada petunjuknya. Dan kita umat manusia layak menyimak ya hal-hal terkait dengan Al-Quran yang dipahamkan dengan benar itu. Yang ketiga adalah mengajarkan cara memahaminya yang benar. Nah, disitulah
banyak tafsir-tafsir tampil ke tengah kita. Karena memahaminya yang benar itu berkaitan dengan bidang-bidang keilmuan, maka Al-Quran sampai sekarang pun tidak kurang dari 70 tafsir Al-Quran lewat bidang-bidang yang ada. Ya, tafsir tentunya di bidang keilmuan, di situ ada cara memahaminya yang benar. Di bidang keilmuan apa? Eksakkah, ilmu alamkah, ilmu ya, psikologikah, itu ada hal-hal yang dipetik didalami dari Al-Quran. Ya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, maka kalau begitu, memahami Al-Quran atau membahas berkenaan dengan kitab suci Al-Quran, pada proses pembelajarannya berisi aktivitas belajar dan sekaligus mengajar, ya, yang memiliki manfaat besar dan pahala yang berlipat, ya, bagi umat Islam. Baru orang membacanya saja sudah ada pahalanya. Per huruf 10 misalnya begitu. Lebih-lebih bagi yang sudah sampai ke taraf mengajarkannya Al-Quran itu. Sehingga contoh-contoh berkenaan dengan proses pembelajaran dan pengajarannya membesarkan hati kita untuk terus melakukan amalia ini di dalam kehidupan. Jangan putus asa bagi kaum ibu yang suka mengajarkan Al-Quran di rumah masing-masing, pahala Anda sangat besar. Kaum ayah yang kebetulan terlambat misalnya dalam belajar Al-Quran, lalu kepingin belajar pada masa usia sudah lanjut, tidak masalah. Belajar kita diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih yang sudah siap belajar dan mengajarkan Al-Quran itu di dalam rumah tangga kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Al-Quran menantang kita dengan ya ungkapan-ungkapan yang menarik, dan ingat bahwa ya Al-Quran itu syafi'an li ashabihi, ya, memberi syafaat kepada orang yang belajar Al-Quran dan tentunya mengajarkan kitab suci Al-Quran. Saya berharap ya penyampaian ini memberi manfaat. Ya, minggu depan insya Allah kita telusuri kembali lebih detail berkenaan dengan Al-Quran ini, sebelum pada judul-judul berikutnya kita angkat hal-hal berkait dengan Al-Quran sebagai materi dunia keilmuan, ya tentunya yang dijelaskan oleh Al-Hadis, dan itu kita bentangkan dari tahap ke tahap dengan pemahaman yang mudah, dan insya Allah kita bisa mencernanya bersama-sama. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Ya, jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.